Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji, saya Monika Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi, materi tentang inflasi, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam penayangan video ini masih banyak sekali kekurangan dalam proses pembelajaran. Saya mohon dimaafkan, insya Allah ke depannya proses pembelajaran ini akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, seperti biasa, ketua kelas silakan pimpin doa. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar mau absen dulu. Bagaimana kehadirannya hari ini? Yang putih ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Yang belum hadir. Bukan? Yang tidak hadir? Itu sakit. Mau sakit. Baik. Terima kasih sudah ucapkan untuk Anda yang hari ini hadir. Saya lihat semuanya hadir hari ini. Sehat walafiat walaupun tadi malam hujan deras ya. Iya, deras, sangat deras dan cukup deras. Tapi walaupun begitu, antum tetap diberikan Allah kesehatan sehingga bisa hadir hari ini. Alhamdulillah. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran yang kemarin coba ada yang masih ingat, kita ingat lagi ya materi sebelumnya, karena ini materi yang sekarang ini ada kaitannya dengan materi minggu sebelumnya. Siapa yang mau di tangan silakan. Apa sih materi minggu sebelumnya? Punya tangan? Iya. Tentang indeks harga. Ada yang bisa menjelaskan apa itu indeks harga? Silakan. Perubahan kenaikan harga dari tahun ke tahun. Angka yang memperlihatkan perubahan. Ya, adanya perubahan harga dari tahun ke tahun. Perubahannya misalnya bisa turun ya? Ya. Jadi indeks harga itu adalah angka yang memperlihatkan perubahan harga komoditi dari tahun ke tahun. Bagus. Masih ingat ya semuanya? Yang metode pembelajaran kita hari ini adalah masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu PBL. Apa itu PBL? Problem based learning. Siapa tadi? Kemudian apa saja metode penilaiannya? Masih sama juga seperti minggu kemarin. Ya, ada 3 metode penilaian kita. Pertama, kita akan menilai pengetahuan. Ya, pengetahuan nanti akan dinilai melalui evaluasi. Nanti di akhir kita ada evaluasi. Kemudian sikap. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan. Keterampilannya nanti dinilai dari berdiskusi. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang inflasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya, selesai kita mempelajari materi tentang inflasi. Yang pertama, antum akan mengetahui apa itu definisi inflasi. Yang kedua, antum akan mengetahui apa saja penyebab inflasi. Yang ketiga, dan ini semuanya memperlihatkan bagaimana kemampuan kognitif dan psikomotor antum. Paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut.
Istilah konsepnya hari ini kita belajar tentang inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi itu apa? Oke, sebelum mulai ke sini kita akan bagi kelompok ya. Jadi yang paling depan Kaila dan teman-teman berempat itu adalah kelompok 1. Kemudian Anis dan rekannya yang di sebelah kanannya ya kelompok 2. Kemudian ini adalah kelompok 3 ya berempat. Ini kelompok 4. Kelompok 4 dan ini kelompok 5. Oke. Silakan simak video berikut. Bahan pokok di pasar tradisional AS jumlah bahan pokok mulai mengangkat naik, diantaranya harga cabai yang naik hingga Rp10.000. Setelah itu cabai rawit naik sebesar Rp15.000 dan bawang merah naik Rp5.000. Selain cabai dan bawang, harga beras juga mengalami kenaikan hingga Rp1.000. Oke, sampai di situ ada yang bisa menangkap sesuatu tidak? Video tadi tentang apa? Kenaikan harga. Tentang kenaikan harga. Apa saja komoditi yang naik? Oke, kemudian biasanya apa lagi? Harga-harga itu naik. Apa BK? Kenapa? Ketika terjadi kelangkaan, ya oke. Barangnya nggak ada di pasaran ya. Harga naik. Kemudian apa lagi? Siapa lagi coba? Kapan terjadi biasanya? Iya. Lebaran, Natal. Benar. Ada salah satu besar harga naik. Betul? Betul. Jadi, aku kan udah baca tentang inflasi ini. Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang. Ya, kenaikan harga barang. Tadi udah lihat inflasi kenaikan harga barang. Tapi cirinya apa? Ciri inflasi itu apa? Apakah kalau misalnya hanya satu saja yang naik sudah disebut inflasi? Kuncinya inflasi yang pertama adalah adanya kenaikan harga barang secara umum dan dalam waktu yang lama. Ya, begitu aja 3 Silakan antum berdiskusi ya. Peserta bagi berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Untuk kelompok 1, kelompok 1 tentang penyebab inflasi ya. Kita hanya perlu mengetahui berapa indeks harga untuk periode yang dihitung. Kan kita malah misalnya kita mau tahu inflasi tahun ini berapa, sudah kita hitung indeks harganya di tahun 2022 dan kita juga dapat indeks harga tahun 2021. Indonesia pernah mengalami inflasi kenaikan permintaan dan kenaikan jadi kenaikan BBM kelangkaan minyak sayur mengakibatkan harga dan meningkat permintaan. Ini yang mananya nih jenisnya jenis berdasarkan tingkat ke apanya? Ini berdasarkan kecepatannya, inflasinya, yang kecepatannya kurang dari 5%. Maksudnya tingkat keparahan. Keparahannya di bawah. Keparahan dulu atas Kecepatan makan. Kecepatan makannya. Kalau lunak tuh 5%. Dampak inflasi kan nanti kita kan diskusi tentang dampak itu. Kita pahami dulu secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. Nah, kita pahami nanti baru kita presentasikan di depan. Jadi kan olah cuma cara mengatasi inflasi itu salah satu kan kebijakan moneter.
kebijakan moneter itu beko Ciawa akan menjalin apa saja politik moneter tersebut. Yang politik diskonto Zafa, politik cadangan kas Rahel, dan politik kredit selektif. Setelah awak pahami baru awak presentasikan ke depan. Dan terakhir adalah kelompok tinggal sendiri gimana Pak Rizkin? Ya silakan kelompok 1. Yang lain jangan lupa menanggapi, ya jangan lupa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyebab. Adapun syarat-syarat timbulnya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh kenaikan permintaan total terhadap barang dan jasa. Mulai perhatikan ya. Afif, suaranya Afif. Kedua, kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Selanjutnya, meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya, terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang. Dan berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan. Baiklah, sekian dari kami hasil diskusi penyebab inflasi. Mungkin ada yang mau bertanya. Beri contoh barang yang berkurang di lapangan sehingga menimbulkan kenaikan harga. Contoh barang yang ya tadi kan ada pelonggaran katanya kan. Nah, contohnya apa sih barang-barang yang apa itu sehingga kita inflasi. Baiklah, soal dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Mirza. Adapun contoh penyebab inflasi yaitu kelangkaan BBM dan kelangkaan minyak sayur yang mengakibatkan harga dan tingkat terus naik. Ada tanggapan lagi nggak? Nggak ada, cukup. Atau ada pertanyaan lain nggak? Menyebabkan inflasi. Kenapa bukan uang yang tersebar menyebabkan inflasi? Dia mau ngomong bacaan. Oh, ini bilang Pak, silakan. Silakan untuk kelompok lain mungkin bisa dijawab. Ya, pertanyaannya tadi, kenapa jumlah uang beredar itu bisa menyebabkan inflasi? Jumlah uang yang beredar terlalu banyak, kan penyebabnya tuh kecil. Kok bisa? Jadi ada penjelasannya apa sih? Gimana sih penjelasannya? Gimana sih penjelasannya? Saya bisa. Karena jika terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, maka produsen akan menaikkan harga barang. Salah satunya iya. Kenapa ketika uang beredar itu yang terlalu banyak bisa menaikkan harga barang? Yang pertama, kalau orang banyak uang, dia yang dalam pikirannya apa? Konsumtif, mau belanja. Sementara produsen tidak meningkatkan produksinya, barang yang diproduksi sama, segitu aja. Kalau permintaannya banyak, kemudian barang yang di lapangan atau barang yang ada itu terbatas, maka harga akan naik gitu ya. Permintaannya naik, barang yang diproduksinya sama, maka harga akan naik. Oke, tim sudah paham? Yang lain sudah paham? Terima kasih Zain dan timnya sudah menjawab. Silakan pada moderator kalau sudah selesai boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
kami tentang cara menghitung inflasi dengan benar. Kami telah menyiapkan beberapa konsep dan cara-cara yang akan disampaikan pertama oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Selanjutnya, inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Apabila indeks harga diperoleh angka di atas 100%, berarti harga mengalami kenaikan, dan jika indeks harga diperoleh angka di bawah 100%, berarti harga mengalami penurunan. Untuk menentukan laju inflasi dapat dirumuskan oleh Dalam rumus menghitung inflasi 12, laju inflasi bulan Agustus 2015 sama dengan 112 dikurang 120 dibagi 110, bahwa yang terjadi pada kenaikan inflasi termasuk inflasi karena hasil 1,82% di bawah 10% per tahun. sekian dari yang akan kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan, kami bersedia untuk menjawab. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, silakan kelompok 3 di bawah kelompok. Apabila tidak ada pertanyaan, kami Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengatasi inflasi yang akan dibacakan oleh Rohel. Rohel, silakan. Cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, maupun kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan moneter tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter antara lain politik diskonto, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sehingga dapat menaikkan dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik pasar terbuka, yaitu politik dengan cara membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang ketiga, politik cadangan kas, perpajakan untuk memperkuat kas pemerintah dan perbesar pengeluaran yang bersifat umum. Yang kedua, politik anggaran untuk menjalankan pengeluaran APBN dan anggaran yang baik. Yang ketiga, pinjaman pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menaikkan laju inflasi di masyarakat. Yang C, kebijakan non-moneter dan non-fiskal adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jelaskan politik diskonto. Boleh dikumpulkan dulu. Satu tadi, sudah ada lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Atau boleh. Saya juga. Jawabannya, pemerintah membuat kebijakan menaikkan suku bunga untuk menarik peredaran uang yang tidak terkendali. Jelas? Ada kebijakan menaikkan suku bunga dan menurunkan suku bunga. Dalam hal inflasi, pemerintah menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik jumlah uang yang beredar. Tadi ada pertanyaan Dizi kan, kok bisa uang beredar yang terlalu banyak itu menyebabkan inflasi? Jadi pemerintah punya solusi, salah satunya adalah politik diskonto tadi. Kita naikkan suku bunga, nanti orang tertarik untuk menabung, otomatis uang yang beredar di masyarakat akan tertarik, akan masuk ke bank, ya, akan masuk ke bank. Dengan harapan itu bisa mengurangi inflasi. Bagus. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Baik, dari Nisa. Tujuan dari kebijakan diskonto. Jawabannya agar masyarakat terdorong untuk menabung.
Baik, ada pertanyaan lagi? Tanya dulu ketiknya. Sudah jelas jawabannya, Tim? Apakah sudah jelas? Sudah masuk. Berarti sudah cukup jelas. Oke. Yang lain silakan. Ada nih. Jika tidak ada, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. Yang akan dibacakan oleh Nita. Penggolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. A. Dilihat dari laju kecepatannya. Inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi lunak. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5 Belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. 2. Inflasi sedang. Inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Belum membahayakan, tetapi sudah Dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari dalam negeri, artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri, artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. jelas. ya, silakan. Mau tanya? Persilakan. Silakan kepada hakim. Menurut tingkat parah atau tidaknya Indonesia sekarang termasuk tingkat inflasi apa dan jelaskan. Nah, kalau sekarang berarti aku harus tahu berapa inflasi Indonesia sekarang nih. Berapa inflasi? Nah, ada berapa? Berapa inflasinya tahun 2022? Inflasi sedang. Inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Apakah masih ada pertanyaan dari lain? Pada saya Apa contoh jasa yang dapat menaikkan inflasi antar negara? Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Coba kembalikan ke kelompok yang bertanya. Sudah cukup jelas atau tidak? apakah cukup jelas dari kelompok 2 atau tidak? Sudah jelas. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau begitu demikian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tanya parahnya, seberapa parahnya inflasi 2022, jawabannya adalah ringan. Ringan karena besar inflasi tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi, hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak inflasi yang akan disampaikan oleh Rizky, Nabil, dan Gading. Kepada Rizky, Nabil, dan Gading dipersilakan. Secara garis besar, dampak inflasi perekonomian satu terhambatnya pertumbuhan yang mempengaruhi masyarakat. Bagi yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, adapun dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam masa inflasi, nilai harta tetap mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan menyesuaikan pendapatan. Hal ini akan menghambat perkembangan dunia usaha, sedangkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Pihak yang diuntungkan: 1. Eksportir atau penjual. 2. Debitur atau pihak yang. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa masyarakat yang hidup dengan penghasilan tetap akan terdampak
hidup dengan penghasilan tetap itu karena harga naik dan penghasilan tetap yang penghasilannya 1 juta bisa memenuhi hidup selama 1 bulan. Sejak adanya inflasi ini yang tinggi, 1 juta harganya bisa menghidupi 3 minggu saja. Kasih kesempatan kelompok 1 dulu, nanti isi. Gantian. Apa dampak inflasi yang kamu rasakan dari tahun ke tahun? Apa dampak itu? Apa dampak inflasi yang kamu rasakan dari tahun ke tahun? Kamu, Yang kalian dari inflasi yang terjadi. Misalnya, yang kalian rasakan. Ya, biasanya 10.000 itu kita bisa beli misalnya 1 mangkok mie ayam. Sekarang mie ayam harganya berapa? 15.000. Nggak beli lagi mie ayam. Ya. Iya, tadi kan sudah dijawab. Apakah sudah cukup jelas? Apakah sudah jelas bagi Jilza? Sudah. Tanya, apakah masih ada yang bertanya? Silakan Iti. Apakah inflasi berpengaruh pada harga pokok? Anak pokok apa? Inflasi harga pokok. Kalau sih harga pokok. Sangat mempengaruhi. Coba. Harga pokok maksudnya di situ? Ya. Kan itu kembali lagi tadi inflasi apa? Harga pokok pangan dengan barang-barang yang dikonsumsi. Oke, terima kasih. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Seperti biasa, sebelum menutup pembicaraan hari ini, saya minta dulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Putra, bisa bantu Ustazah? Apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi kesimpulan? Silakan, Sari, Emil. Apa yang aku pelajari tadi? Apa yang Fatih diskusikan tadi itu aja udah bisa jadi kesimpulan. Iya. Masih disebabkan karena adanya permintaan yang berlebih ya dan kenaikan biaya produksi. Ada lagi kelompok lain silakan. Anis. Inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi. Bisa dilihat dari laju kecepatannya, dari tingkat tidaknya, dan dilihat dari sumbernya.
Ada lagi? Yang menentukan. Jadi inflasi itu apa? Satu orang. Kenaikan harga. Jadi, ya. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum yang memiliki kurun waktu yang lama. Ya. Terima kasih. Itulah kesimpulan kita hari ini. Kemudian terakhir refleksi lagi. Pembelajaran hari ini kita menggunakan program based learning sehingga belajar kita itu lebih mudah sehingga lebih masuk ke dalam otak kita. Oke, terima kasih. Ada lagi. Minggu depan ya setelah materi inflasi kita akan mempelajari materi tentang permintaan dan penawaran uang. Ini udah ada baca. Permintaan dan penawaran uang ya. Untuk hari ini mungkin tugasnya untuk cukup membaca saja materi tentang permintaan dan penawaran uang. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa bersama. Nah, natin bilham